karena menyerah bukanlah pilihan. Halo sahabat inspirasi, ketemu lagi dengan saya Laura Lasarus. Dan hari ini aku lagi ada di kantor nih, harus ngecek kantor juga kerja. Ini ruangan kantorku, ini mejaku, dan ya aku merasa nyaman banget di sini. Jadi sambil ini aku mau jawabin Q&A dari teman-teman. Banyak orang yang bertanya sama aku ini orang apa sih gitu. Dari wajahnya kelihatan seperti mukanya orang apa? Ayo. Ada orang yang berkata aku orang Chinese ya. Terus tapi lebih banyak mereka bertanya, oh kok kayak orang Manado ya gitu. Sesungguhnya sih banyak yang bilang gitu. Jadi jawabannya adalah aku ini lahir di Jakarta, tepatnya di kota. Jadi kalau teman-teman tahu apa ya kota ya yang paling umum Mangga Besar, teman-teman tahu ya. Nah aku jadi aku lahir di rumah sakit di Mangga Besar, rumah bersalin Linayanti di Mangga Besar. Dan aku tinggal itu lahir di belakang Gajah Mada. Jadi Jalan Gajah Mada. Nah aku dimasuk di dalamnya tuh, di tempat yang dalam banget deh pokoknya. Dan sekarang udah pindah dari situ. Terus mengenai tadi muka orang, aku deh kalau dilihat dari muka katanya orang Manado. Iya, itu nggak salah juga. Jadi opaku itu orang Manado dan dari pihak papa. Jadi dari pihak papa itu ada Manado, ada Ambon, ada Chinese, ada Belanda. Terus kalau dari mama, dari pihak mama itu benar-benar Chinese banget, Chinese totok banget. Nah, jadi mukanya gado-gado kayak gini. Apalagi ya, dan yang kedua orang-orang juga suka nanya, Kak namanya itu Lasarus. Ya nama saya Laura Lasarus. Lasarus itu dikasih setelah kecelakaan ya. Selalu orang-orang begitu karena Lasarus sendiri memang punya arti yang cukup berat banget, yaitu orang yang sudah mati lalu dibangkitkan. Nah sama seperti kisahku ketika aku ngalamin kecelakaan pesawat, aku sempat koma selama 3 hari dan akhirnya dikasih kesempatan untuk hidup lagi. Jadi ini benar-benar anugerah banget buat aku. Ini kesempatan kedua untukku untuk hidup dan aku harus pakai sebaik-baiknya. Nah, nama Lasarus itu dikasih pada waktu ketika aku lahir. Jadi ketika terlahir, yang tadi tuh di Linayanti, orang tua aku langsung kasih nama Laura Lasarus. Yang kasih nama Laura itu opaku. Karena saat itu lagi booming banget di tahun aku lahir itu ada film Little House. Jadi aku langsung dikasih nama Laura. Nah, papi tuh kepengen banget namaku itu diambil dari Alkitab. Ya memang benar diambil dari Lasarus itu orang yang sudah mati lalu dibangkitkan. Jadi memang benar-benar nggak ada yang kebetulan ya, tapi aku percaya bahwa semuanya udah Tuhan atur, semuanya masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan juga teman-teman sekalian, pastinya juga sudah dari awal sudah ditentukan untuk jadi pemenang. Dan yang selanjutnya ada juga orang bertanya, kok mau sih jadi pramugari? Oke, aku itu punya cita-cita dari kecil banget, itu pengen banget jadi pramugari. Jadi aku selalu bilang kalau jadi pramugari itu keren banget gitu. Berawal dari my mom sih, my mom bilang itu pramugari cantik-cantik ya, terus bisa naik pesawat terbang keliling dunia. Nah di situ aku langsung berkembang. Aku udah gede, mimpiku pengen banget jadi pramugari. Nanti bisa keliling dunia, bisa shopping, bisa senang-senang dah, happy. Terus apalagi ya, nanti kalau udah terbang ketemu di pesawat ketemu pria tampan, baik hati, tidak sombong, dinikahkan dan bahagia selama-lamanya. Ya itu cita-cita dulu, tapi ya ternyata memang ya akhirnya aku ngalamin kecelakaan. Jadi 1,5 tahun terbang ngalamin kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama. Emang agak tragis sih, tapi ternyata kembali lagi aku percaya bahwa di dalam kehidupan kita pasti ada rencana Tuhan yang udah disiapin. Ya mungkin saat itu kita anggap bahwa itu adalah
kok kayak gini sih Tuhan, itu adalah bencana. Tapi sekali lagi, rancangan Tuhan gak ada yang gagal. Tuhan udah siapin yang terbaik untuk setiap kita. Ya saya percaya untuk teman-teman juga, dan apalagi dan juga untuk saya gitu. Oke. Ada lagi yang bertanya gimana cara gimana cara melalui pasca setelah kecelakaan. Memang kecelakaannya itu memang ngeri banget. Jadi tempat saya bertugas hari itu, pada waktu mau mendarat, pesawat itu tuh tiba-tiba keluar landasan, nabrak pagar dan berhenti tepat di atas kuburan. Jadi saya kecelakaan pada waktu saya sedang bertugas ke Solo. Emang ngeri banget karena banyak sekali korban jiwa yang meninggal pada waktu itu. Dan bagaimana saya bisa melewati setelah kecelakaan itu sungguh nggak gampang, nggak mudah banget. Karena sampai sekarang ketika mau ngomong aja saya harus tarik nafas dulu. Kenapa? Saya dengan kecelakaan itu mengakibatkan teman yang duduk di sebelah kanan saya meninggal dengan keadaan kepalanya itu hancur. Sekarang aja udah 13 tahun lewat. Tapi setiap kali mau ngomong sebenarnya sesungguhnya saya harus tarik nafas dan baru bisa cerita. Tapi saya percaya dengan saya cerita, malah membuat saya jadi bisa melewati itu semua daripada saya harus pendem sendiri. Tapi ini benar-benar anugerah dari Tuhan, karena dengan kecelakaan itu teman saya meninggal, kapten meninggal, dan semua penumpang bisnis meninggal. Awalnya saya bertanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan kekasih saya kok masih hidup? Kenapa saya nggak mati aja? Karena saat itu posisi saya sebenarnya udah capek banget untuk hidup, udah males, udah kayaknya hidup tuh nggak ada tujuan, nggak tahu mau ngapain. Padahal hari itu saya baru berumur 19 tahun. Tapi apa yang terjadi? Setelah kecelakaan yang benar-benar menimpa sekeliling, orang-orang yang duduk di sekeliling saya itu meninggal semua, saya hanya terbaring di atas ranjang berbulan-bulan, 6 bulan lebih. Hidup saya sehari-hari dihabiskan banyak di rumah sakit. Saya mengalami koma, ngalamin banyak kali waktu terbuang di ICU, yang bergerak hanya mata saja ketika bangun. Tapi apa yang terjadi? Lewat kecelakaan itu, akhirnya saya menemukan makna hidup. Ternyata hidup ini benar-benar adalah anugerah yang luar biasa. Saya sebenarnya gak gampang untuk bisa menyadari itu. Tapi ketika saya menyadari bahwa muka saya hancur, jadi tulang pipi saya ini yang teman-teman bisa lihat sekarang, ini metal di dalamnya. Ini sudah operasi banyak sekali, 5 kali di bagian pipi saya. Mukanya tadi tulang pipinya remuk, matanya keluar, tangan saya yang di sebelah sini copot, pinggang saya patah, dan kaki saya patah. Pokoknya benar-benar hancur-hancuran. Untuk makan saja saya nggak bisa pakai tangan sendiri. Dan gimana caranya saya bisa melalui itu semua? Pastinya karena Tuhan. Dan karena orang tua saya dan orang-orang di sekeliling saya yang terus memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa. Ketika saya bilang sama orang tua saya mau mati aja, tapi orang tua saya bilang tidak boleh seperti itu. Tuhan masih kasih kamu kesempatan. Tandanya Tuhan masih punya rencana buat kamu. Ayo, kamu bangkit kembali. Depresi, iya, pernah saya lalui. Down, iya, semua telah saya lalui. Tapi ternyata hanya menangisi kehidupan itu nggak akan bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang kita punya. Karena menyerah bukanlah pilihan.